Sebelum kita membahas ukuran pemusatan, di sini akan saya tampilkan sebuah data seperti ini. Kemudian ada pertanyaan begini, berapa nilai ulangan anak kelas 9A yang terkecil? Tentu kita dengan mudah melihat ini yang paling kecil berapa, kemudian kita jawab di sini, yaitu 5. Demikian juga apabila ada pertanyaan berapa yang paling besar, tentu masih mudah juga kita lihat di sini, yaitu 9. Tetapi apabila pertanyaannya seperti ini, berapakah nilai ulangan anak kelas 9A tersebut? Berapakah nilainya? Tentu kita tidak bisa mengatakan sekian atau sekian atau sekian. Yang paling mungkin kita lakukan dalam menyatakan data ini adalah sebagai berikut. Kita urutkan, kemudian kita bisa mengatakan yang dapat 5 ada 3 anak, yang dapat 6 ada 2 anak, dan seterusnya. Tapi sekali lagi, berapa nilai anak kelas 9A ini? Pertanyaan inilah kemudian muncul yang namanya ukuran pemusatan, yaitu sebuah nilai atau data yang dapat dianggap sebagai wakil data. Jadi sebuah nilai atau data yang dapat mewakili ini, yang dapat mewakili data-data ini. Itulah yang dinamakan dengan ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan yang akan kita bahas kali ini ada 3, yaitu modus, di mana modus ini didefinisikan data yang paling sering muncul atau data yang paling populer atau data yang frekuensinya terbesar. Berikutnya median. Median ini adalah data tengah setelah data diurutkan seperti ini. Data tengah setelah data diurutkan. Sehingga nanti untuk menentukan median kita gunakan rumus data tengah, yaitu data yang ke N plus 1 dibagi 2, di mana N ini menyatakan banyaknya data. Dan yang ketiga, ukuran pemusatan adalah min atau rata-rata yang didefinisikan dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi kalau rata-rata dilambangkan dengan X, maka rumusnya nanti adalah X sama dengan J per N, di mana J ini adalah jumlah data dan N ini adalah banyaknya data. Untuk keperluan-keperluan soal tertentu, kita butuh rumus jumlah, sehingga rumus ini kadang-kadang dinyatakan dalam bentuk jumlah. Untuk menentukan jumlah data, N-nya ini kita pindah ke ruas kiri, bagi N. Kalau pindah menjadi kali N, sehingga muncul rumus seperti ini, ya. Jumlah data sama dengan banyaknya data kali rata-rata. Bagi N pindah menjadi kali N. Oke. Untuk memperjelas 3 ukuran pemusatan ini, kita akan latihan mencari modus, median, dan rata-rata dari data ini. Yang pertama, modus dulu. Modus tadi adalah data yang paling sering muncul. Kita lihat di sini, 5-nya muncul 3 kali, 6-nya 2 kali. Ini yang paling banyak adalah 7. 7 ini munculnya sampai 5 kali, ya. Karena 7 muncul paling banyak, maka modusnya data ini adalah 7. Oke, berikutnya median. Median kita gunakan rumus data tengah, yaitu setengah N plus 1 dibagi 2, di mana N menyatakan banyaknya data. Kita hitung banyaknya data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ini N-nya kita ganti dengan 14. 14 ditambah 1, 15, 15 kali setengah atau dibagi 2. Data yang ke-7 setengah. Kita hitung data yang ke-7 setengah. Data pertama, data kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ini data yang ke-7, jadi median kita letaknya di sini. Ya, perhatikan ini data tengah ya, karena ini data tengah-tengah, maka nanti menentukannya ini, yang ini kita jumlahkan, berikutnya dibagi 2. Ini tadi adalah data ke-7, ini adalah data yang ke-8. Jadi nanti data ke-7 ditambah data ke-8 dibagi 2.
data ke-7 itu adalah 7, data ke-8-nya juga 7, sehingga 7 tambah 7 bagi 2. Mediannya adalah 7. Berikutnya nanti untuk menentukan data tengahan, kalau data ke-7 berarti 7 dan 8 dibagi 2. Jadi kita tambahkan 1. Misalkan datanya ketemu nanti 15 setengah, ya 15, data yang ke-15 dan data yang ke-16 kita bagi 2. Kalau ketemunya data yang ke-50 setengah, berarti data yang ke-50 ditambah data yang ke-51 dibagi 2, dan seterusnya. Yang terakhir, kita hitung rata-ratanya. Rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data dibagi banyaknya data. Kalau banyaknya data kan sama ya, 14 ya. Jadi ini 14. Kemudian jumlah datanya kita jumlahkan seluruhnya ini. Kita jumlahkan 5 tambah 5 tambah 5, 15 ya. 6 tambah 6, 12. Ini 7-nya tadi adalah 5. Jadi kalau kita jumlahkan 35, 8-nya ada 3. Kalau kita jumlahkan 24, 9-nya hanya 1. Jadi kalau jumlahkan 9. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya 95 dibagi tetap 14. Sehingga rata-ratanya adalah 95 per 14 atau 61/14. Kalau kita nyatakan dalam bentuk desimal 6,79. Itulah cara menentukan ukuran-ukuran pemusatan.